Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Seorang pemotor terlibat kecelakaan dengan sesama pemotor di Jalan Raya Janti, Jombang. Kerasnya benturan membuat satu orang tewas di lokasi kejadian, sementara satu orang lagi terluka berat. Peristiwa kecelakaan terjadi di Jalan Raya Janti, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang pada Minggu dini hari. Kecelakaan maut ini melibatkan dua pengendara motor. Akibat peristiwa ini satu orang tewas, yakni Kelvin Ardiansyah. Sementara dua lainnya, Irwan Darmawansyah dan Nur Alamsyah, mengalami luka berat. Tabrakan terjadi saat kedua motor melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Mojo Agung. Diduga saat di lokasi jalanan gelap sehingga kedua pemotor tidak terlihat antar pengendara hingga terjadi benturan keras. Kondisinya yang satu meninggal, yang PCX dua-duanya kritis. Yang meninggal itu pengendara apa itu? Pengendara Revo yang meninggal di tempat. Korban tewas dilarikan ke kamar jenazah. Sementara dua orang yang terluka dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Jombang. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, hari ke-6 proses pencarian tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan tubuh bocah berusia 7 tahun yang terseret arus Sungai Bedadung, Jember, Jawa Timur. Proses evakuasi jenazah korban diiringi tangis histeris keluarga. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan tubuh MA, bocah berusia 7 tahun yang hilang terseret arus Sungai Bedadung. Proses evakuasi berjalan dramatis sebab berlangsung di tengah cuaca buruk yang melanda perairan selatan Jember Sabtu pagi. Jenazah korban ditemukan terdampar di pinggiran Teluk Pace yang berada di antara pantai Malikan dan Puger. Setelah dievakuasi, jenazah bocah warga Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember langsung dibawa menggunakan perahu karet menuju pos pencarian di kawasan pantai Tanjung Papuma. Sejumlah anggota keluarga korban tampak menangis histeris. Jenazah korban ditemukan sekitar 40 km dari awal tenggelam, yakni di pinggiran Sungai Bedadung, Kelurahan Tegal Besar, Jember. Bahwasanya korban sudah lepas dari sungai dan terbawa ke arus di daerah Teluk Pace. Sehingga kita maksimalkan untuk hari ini, mulai kemarin kita fokuskan pencarian kita di laut. Karena terkendala oleh ombak dan angin yang cukup kencang sehingga durasi pencarian sangat minim, kecil sekali, sehingga menyulitkan untuk tim SAR gabungan dalam melakukan proses pencarian. Dengan diangkut mobil ambulan, jenazah korban kemudian langsung dibawa ke puskesmas guna pemeriksaan luar sebelum diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, dua anggota komplotan pencurian sepeda motor ditangkap Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim. Sekali beraksi, pelaku bisa membawa kabur hingga 3 sepeda motor sekaligus. Rekaman CCTV ini menunjukkan aksi komplotan pelaku menggondol 3 sepeda motor sekaligus di salah satu rumah kos di Sidoarjo. Tak butuh waktu lama, komplotan maling ini ditangkap Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim. 2 dari 8 anggota komplotan maling itu diringkus polisi di rumahnya, kawasan Kenjeran, Surabaya. Kaki kedua pelaku ditembak karena berupaya melawan petugas. Dalam menjalankan aksinya, mereka saling berbagi peran. Bahkan pelaku juga membawa kunci duplikat sejumlah motor yang jadi sasarannya. Sekali menjalankan aksinya, komplotan ini bisa mendapatkan 3 hingga 5 sepeda motor. Pelaku menjual hasil curiannya seharga 2.500.000 hingga 3 juta rupiah. Sejumlah barang bukti termasuk sepeda motor, uang tunai, serta kunci T dan gerinda disita polisi. Dan spesialis untuk TKP-nya itu TKP kos-kosan yang dikira yang motornya banyak dan memang untuk mereka masuk itu gampang. Ya, kebetulan mereka juga punya alat tertentu yang disesuaikan dengan gemboknya. Mereka tahu sendiri tadi bisa membuat sendiri dia. Jadi ada beberapa kunci yang mereka buat untuk menyesuaikan macam-macam gembok itu. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Saat ini, polisi terus memburu pelaku lainnya yang masih berkeliaran. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, warga di Kabupaten Tuban digemparkan dengan kemunculan ular piton berukuran sepanjang 6 meter.
Hewan melata ini sembunyi di antara semak-semak pekarangan rumah warga. Petugas damkar sempat kewalahan saat melakukan evakuasi ular. Itu loh Pak, apa? Kabel itu. Warga Kelurahan Bukit Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, digegerkan dengan kemunculan ular piton berukuran sepanjang 6 meter di halaman belakang milik Roni Gunawan Sabtu siang. Hewan melata itu bersembunyi di antara semak-semak belukar pekarangan rumah. Warga yang panik melihat ular berukuran besar langsung meminta bantuan petugas damkar Kabupaten Tuban untuk mengevakuasi ular tersebut. Meski sempat membuat petugas damkar kewalahan, namun akhirnya piton dapat ditangkap oleh petugas. Selanjutnya satwa melata itu dievakuasi dan akan dimasukkan ke kandang ular di kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tuban. Ya karena cukup besar, mungkin itu juga induk ya. Karena besarannya itu tidak biasanya. Jadi rata-rata kami nangkap itu 3,5, paling besar ya paling panjang itu 4,5 meter. 4,5 meter itu sudah besar sekali itu. Sudah sepaha orang dewasa itu. Nah ini kan hampir 5,5 sampai hampir 6 meter lah tadi. Masyarakat diimbau agar lebih waspada lantaran saat musim penghujan ular akan muncul untuk mencari tempat bersarang yang lebih tinggi. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, sejumlah sapi milik warga di Ngawi mati mendadak sejak 2 pekan terakhir. Dugaan sementara sapi-sapi tersebut mati karena terinfeksi wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Video ini menggambarkan kondisi ketika seekor anak sapi berumur 9 bulan mati mendadak di Desa Bangunrejo, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Anak sapi milik Tikto ini mati diduga terinfeksi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Awalnya sebanyak 4 ekor sapi miliknya sakit dan tidak mau makan. Berbagai upaya terus dilakukan agar anak sapinya sehat. Di antaranya memberi obat dan mendatangkan dokter hewan. Namun usahanya sia-sia. Meski sapinya sudah dikubur, persoalan belum selesai. Sebab 3 ekor sapi lainnya masih sakit dan tidak mau makan. Di Desa Bangunrejo ada puluhan ekor sapi yang terjangkit wabah serupa. Sementara di Desa Kawu, Kecamatan Gedung Galar, Ngawi, 2 ekor sapi milik Suyono, 73 tahun, juga mati mendadak akibat terserang PMK. Kedua sapi seharga 30 juta rupiah itu langsung dikubur di belakang rumahnya. Awalnya kan memang sakit, sudah ke Pak Mantri juga katanya gejalanya mulutnya berbusa, ngiler ya Mas ya, ngiler gitu. Terus katanya mulutnya sama kukunya yang sakit. Terus kebetulan kemarin ada yang meninggal 1. Ya katanya orang-orang itu ya begitu, saya sendiri itu ya tidak mengerti itu penyakit apa penyakit. Tapi yang jelas itu kakinya itu kok ketika saya pijet-pijet itu kok tinggalnya itu empuk-empuk seperti busuk. Lah akhirnya coba itu pas jerum itu saya lihat ya di kaki gitu. Loh saya rogoh itu sudah ngelokop di dalam di bawah itu yang meninggal tadi itu. Ternak sapi di sini kan banyak yang kena penyakit itu toh Mas, banyak yang mati. Itu belum ada penanganan dari pemerintah daerah. Kita mohonlah pemerintah daerah memperhatikan keluhan masyarakat. Nah, masyarakat ini keluhannya seperti ini Mas, sapi kena penyakit mati. Nah, yang lainnya sudah kena penyakit itu kalau dijual harganya murah sekali. 3 itu cuma ditawar 12 juta. Akhirnya kan masyarakat mengeluh semua. Nah, seharusnya kita mohon pemerintah daerah itu turun tangan menangani penyakit sapi itu Mas. Hingga kini belum ada petugas Dinas Peternakan Kabupaten Ngawi yang datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan. Warga mendesak dinas terkait segera turun tangan agar penyakit PMK tidak meluas dan merugikan pemilik sapi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, merayakan libur Natal dan Tahun Baru, destinasi wisata di Surabaya ramai dikunjungi warga. Salah satunya di kawasan Pakuwon City. Berbagai ornamen pohon Natal raksasa yang diberi lampu hias warna-warni dan wahana ice skating jadi momen liburan tak kalah dengan di luar negeri.
Daya tarik utama di tempat wisata ini adalah pohon Natal setinggi 10 meter dengan diameter 4,5 meter serta hiasan pernak-pernik lampu berwarna-warni dan wahana ice skating. Jadi daya tarik pengunjung. Selain bisa berfoto dengan latar belakang yang indah dengan lampu warna-warni, pengunjung juga dapat merasakan serunya berseluncur di atas es. Salah satu pengunjung mengatakan, meski hanya berlibur di Surabaya, namun suasana di Pakuwon City ini tidak kalah serunya dengan berlibur di luar negeri. Apakah setiap kali libur Natal atau Tahun Baru selalu ke sini? Aku kalau Natal sama Tahun Baru mulai tahun aku di sini tinggal sampai sekarang aku nggak pernah kemana-mana, pasti ke sini. Meluangkan waktu ke sini, soalnya lebih dekat sih. Selain dekat apa lagi Bu? Makanannya juga enak, nggak terlalu mahal juga, terus tempatnya juga unik, gratis masuknya juga. Jadi kebetulan rumah saya di sini, saya sering kesini gitu loh. Acara apa aja yang di Pakuwon City Mall saya ikutin. Gimana Bu dengan libur Natal ini sajiannya menarik nggak di tempat ini? Keren, bagus. Tahun kemarin juga seperti ini, bagus, keren. Cuman ini kayaknya lebih keren sih daripada tahun kemarin. Usai bermain ice skating dan berfoto, pastinya perut keroncongan. Jangan khawatir, di sini juga tersedia basar yang menjual aneka jajanan hingga makanan dengan harga cukup terjangkau. Bagaimana? Tempat ini layak Anda jadikan tujuan liburan bersama anggota keluarga tanpa harus keluar kota dan menghadapi kemacetan. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, momen liburan Nataru saat ini ada beragam destinasi wisata menarik di Jawa Timur. Salah satunya Pantai Klayar di Kabupaten Pacitan. Indahnya hamparan lautan lepas dan pasir putih yang bersih membuat pengunjung betah berlama-lama. Di momen libur Nataru, Pantai Klanyar di Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan masih menjadi tujuan wisatawan dari berbagai daerah. Pantai dengan panorama alam yang indah ini berada di wilayah perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Indahnya hamparan lautan lepas serta pasir putih yang bersih membuat pengunjung semakin betah berlama-lama. Apalagi sambil menikmati nikmatnya kelapa muda. Selain menyuguhkan keindahan alam, pengelola pantai juga menyediakan persewaan kendaraan ATV atau motor wisata dengan tarif sekitar Rp50.000 hingga Rp150.000. Pengunjung bisa berkeliling menikmati sejuk dan indahnya kawasan pantai. Itu lo mengisi libur Nataru ya? Iya. Oh, ini tadi sama siapa aja? Sama keluarga. Kalau suasananya di Pantai Klayar gimana? Ya, suasananya sejuk sih soalnya pas musim hujan ya, jadi agak sahdu banyak hujannya gitu. Ramai nggak? Ramai, banyak yang kesini tadi juga. Pengunjungnya juga banyak, ramai. Ya, yang pertama kita memang sengaja ke Pantai Klayar karena kita penasaran ya, sudah lama tidak ke sini dan baru kali ini ke sini lagi. Terus nanti rencananya mau ke pantai-pantai yang lain di sini seperti di Batas Rau. Kemudian kita juga akan mampir ke tempat ikan di Tamperan. Dan mungkin nanti juga di negara yang lain nanti kita diskusi sebelum balik ke perantauan. Bagaimana Anda tertarik berkunjung ke Pantai Klanyar? Untuk tiket masuk cukup terjangkau, hanya Rp15.000 per orang. Dirgus Yono melaporkan dari Pacitan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Iman dari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.